真似できないよこのスワッグ、俺たちにしかないスワッグ、肩の力抜いてラックラック、遊び働いて曲楽。Gimana ini? Yang bertanya di sini atau di situ? Di sini Bapak, soalnya ada kelihatan. Oke, siap, monggo. Oke Bapak, sebelumnya perkenalan dulu Bapak jenengan. Kita dari UIN mau izin wawancara kepada Bapak. Sebelumnya Bapak mohon perkenalan dulu. Terima kasih, ada yang kesini cakep ya dari UIN. Saya sudah tahu namanya tadi sudah perkenalan. Nama saya sebetulnya Slamet. Lengkapnya nama keimanan saya, nama baptis saya itu Berdiri Slamet. Cuman nama itu udah tidak ada, macam ada sih, cuman nggak dikenal mulai sejak saya kelas 3 SD. Udah dipanggil Gonto. Nanti kalau saya cerita masalah kenapa aku dipanggil Gonto, lama. Intinya saya dipanggil Gonto itu gara-gara waktu itu ada THB, kita nggak masuk. Zaman dulu kan kita takut THB itu, menurut saya sih, aduh itu nanti dikerjain sekolah, pasti diajar apa, kita cari ikan sama yang namanya dulu ada Purnawirawan tahun 45 sih di sini, namanya Pak Dai. Saya cari ikan di situ, beliaunya Jolo, ngerti Jolo? Iya, cari ikan tuh. Ikannya saya makan mentah. Dari itulah nama saya dipanggil Gonto. Iwak entile, entah mbah tak pangan, waduh layaknya Gonto, amis mulai itu saya dipanggil Gonto. Jadi nama saya itu terkenalnya Gonto, namanya sebetulnya Berdiri Slamet. Asal dari Sukorno, keturunan asli orang Sukorno. Rumah saya dekat sama gereja ini. Mungkin itu sedikit perkenalan saya. Oke Pak, Bapak bagaimana Bapak memandang konsep moderasi beragama di hidup Bapak? Kalau konsep moderasi beragama itu saya memandangnya sih, bukan memandang, kita ambilnya kan dari apa yang sudah jadi dasar undang-undang kita sih. Di sana sudah tertuang semuanya dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, asas-asasnya juga ada di situ, butir-butirnya ada di situ. Jadi kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari di Desa Pancasila Sukorno ini. Kenapa disebut Desa Pancasila? Ya kehidupan bermajemuk, bertoleransi di kita itu sudah dari dahulu sih, bukan hanya sekarang-sekarang. Sekarang kan viral karena banyaknya media sosial, banyak gadget kan. Sudah dari dulu itu kita tanamkan. Jadi konsep-konsep yang sudah ada tertuang di Undang-Undang Dasar 45 yang mana juga di Karta Pancasila itu sudah kita tanamkan dari dahulu kala, sejak nenek moyang, pendahulu-pendahulu yang sudah meninggalkan kita di desa ini. Apapun bentuknya, misalkan ada pernik-pernik sesuatu yang sekiranya bisa memecah belah kesatuan-persatuan kami, itu selalu kita musyawarahkan untuk menyampaikan mufakat. Jadi tidak ada intoleran di sini, semua menyatu. Baik itu dalam kegiatan apapun, kegiatan keagamaan misalnya, keagamaan besar atau apa, selalu kita bersama-sama, kita saling membantu, saling tolong-menolong. Saya kira demikian kalau konsepnya kita ambil dari apa yang sudah ada di Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Iya. Terus nilai apa saja yang ditekankan atau diterapkan terkait dengan moderasi beragama ini menurut umat Katolik, gitu, Katolik ya? Betul. Tidak ada penekanan dan tidak ada nilai yang kita tekankan kepada umat yang lain dari kami sendiri umat Katolik. Semuanya kita samaratakan karena kita hidup di dunia ini adalah sama sih menurut kami, sama-sama mengikuti apa yang sudah jadi takdir kita. Cuman memang segala sesuatu itu dari orangnya sendiri. Kadang-kadang tuh dia maaf tidak mengurangi rasa hormat. Semua kan punya keyakinan masing-masing. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengimani apa yang kita imani. Terus dengan dasar apa yang kita imani, bagaimana kita ambil positifnya, mana yang baik, mana yang benar. Dengan ajaran-ajaran yang sudah kita imani bersama, apalagi khususnya Katolik sendiri. Katolik itu universal. Katolik itu universal. Apa yang diajarkan oleh Katolik adalah hukum cinta kasih. Di Katolik itu hukum cinta kasih. Jangankan ditampar pipi kiri, pipi kanan pun dikasihkan kalau mau ditampar. Itu aja. Jadi tidak ada penilaian yang khusus untuk kami di sini. Intinya sama rata, semua adalah saudara, baik itu Muslim, baik itu Katolik, baik itu Hindu.
kita sama, semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi semua, kalau untuk kelakuan dosa kan itu masing-masing individu. Jadi semuanya sama, tidak ada penilaian. Seperti itu sih. Giliran saya, apa contoh konkret moderasi beragama yang dilakukan oleh komunitas Bapak? Contoh konkret di sini kami pribadi, untuk komunitas kami, selalu kita bersama-sama mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat bila mana ada sesuatu yang sekiranya itu untuk umum, untuk publik, mendatangkan publik apa-apa. Kita bersama-sama tokoh-tokoh lintas agama kita kumpulkan. Seperti halnya di sini contoh konkretnya tuh setiap event malam 17-an Agustus di sini tuh jadi agenda tahunan kita mengundang tokoh-tokoh agama untuk bersama-sama mengingatkan apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang kita mendahulu kita. Jadi di detik-detik jam 12 malam itu kita merenung masing-masing. Seperti contohnya. Jadi kita selalu bersama-sama untuk tokoh-tokoh agama untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Banyak kegiatan-kegiatan di sini yang selalu kita adakan bersama-sama sih. Bahkan tempat di sini sering untuk acara berbuka puasa bersama sama teman-teman dari pondok pesantren. Sering dipakai tempatnya di sini. Sering itu oleh Bapak Ustadz, Bapak Kiai. Dan di sini juga sering sebagai tempat umum untuk pembagian yang namanya pembagian sosial oleh Pak Bupati. Jadikan tempat sini juga pernah jadi perkumpulan lansia, jadi perkumpulan para petani lintas agama. Sini juga pernah. Jadi intinya contoh konkretnya kita itu selalu mengedepankan kebersamaan dan apa yang bisa kita perbuat dalam rangka untuk mempersatukan yang namanya komunitas antarumat beragama itu sudah terwujud. Kita sendiri sudah masuk dalam namanya naungan FKUB. Itu ya FKUB. FKUB itu adalah forum kerukunan umat beragama. Baik di tingkat pemerintah daerah maupun tingkat provinsi kami juga ada di dalamnya situ. Jadi memang sengaja desa Pancasila khususnya Sukono ini banyak yang studi banding ke sini baik dari FKUB manapun. Kadang-kadang juga ada mahasiswa, mohon maaf bukan dari jenengan-jenengan juga, dari luar negeri juga ada yang di sini. Cerita-cerita atau studi banding, tanya-tanya ke masyarakat, tanya-tanya ke kami bagaimana sih kok bisa hidup berdampingan antara umat beragama. Dan saya kasih contoh, di sini uniknya itu hidup berpancasila bukan istilahnya bukan hanya saya sama jenengan-jenengan. Istilahnya bukan saya sama teman-teman Hindu atau teman-teman Muslim paling siapa atau apa. Satu keluarga di sini ada yang namanya Pancasila. Misalkan saya ngomong seperti itu, satu keluarga itu ada bapaknya, ibunya, anaknya. Itu bermacam-macam agamanya, beda ada di sini. Tapi untuk sementara ini belum bisa dikunjungi karena ya mohon maaf itu kan privasi nih. Saking seringnya kayak jenengan-jenengan kadang-kadang tuh kunjungan dari lembaga-lembaga tertentu pagi, terus siang, terus sore, ya saking seringnya beliau sekarang nggak mau. Saya juga lihat dari TikTok awalnya. Ya seperti itulah. Contoh konkretnya seperti itu. Apa yang selalu kita bersama-sama dan di sini itu tadi satu misal contohnya kita selalu sama Bini Sepuh antar beragama ada agenda khusus tahunan yang selalu kita adakan seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan keagamaan kita juga sering sih, misalkan ada acaranya Piyogogo. Jadi kan pernah melihat di dalamnya itu ada kami juga saling membantu sebagai keamanan dan juga kami juga ikut keliling. Demikian pula kalau acara seperti Idul Fitri kami juga ikut bantu, misalkan dibutuhkan tenaga pengapaman kita juga ada di sana. Acara keagamaan Katolik sendiri pun juga seperti itu di sini. Teman-teman Muslim juga ke sini, komunitas juga ke sini, bantu keamanan dan lain-lain. Saya kira seperti itu kurang lebihnya. Yang lain monggo. Oke. Lalu bagaimana komunitas Bapak dalam menyikapi perbedaan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menyikapi perbedaan keyakinan kehidupan sehari-hari sudah barang tentu itu seperti kurang lebihnya tadi. Kalau namanya keyakinan kan individual, tapi kalau yang namanya untuk bersamaan untuk mencapai suatu yang namanya cita-cita kerukunan umat beragama, untuk mencapai kehidupan yang harmonis, yang rukun, menurut saya tidak ada yang perlu diragukan lagi.
lakum dinukum la yakin kan seperti itu. Kalau kan agamamu, agamaku. Kalau penilaian kami kepada teman-teman semua itu adalah saudara, jadi tidak ada perbedaan. Misalkan waktunya sholat ya kita tidak mengganggu, silakan sholat. Misalkan kayak contohnya pekerja-pekerja di sini ini semuanya muslim semua. Jadi waktunya sholat ya monggo silakan sholat. Jangan dikira ini bangunan-bangunan ini siapa yang kerja? Ya, teman-teman muslim semua ini yang kerja ini. Jadi sholat kan sembarang tempat bisa. Ya, kami ada tempat di sana di atas juga ada. Teman-teman terserah mau sholat di mana bisa. Kadang-kadang teman-teman pegawai itu sholatnya malah di belakang sana, di bawah jati-jati sana. Monggo silakan enaknya gimana. Terserah, kita tidak membatasi. Tidak membatasi, tidak ada pemisah antara kami sama teman-teman. Pemisahkan kita ini waktu ibadah saja. Waktu ibadah bahasa. Misalkan kita kebaktian, beliaunya waktunya sholat ya kita bareng-bareng. Yang sholat di sana, yang ibadah Katolik di sini. Kalau untuk kebersamaan, misalkan jenengan ada mungkin besok sih. Ada contohnya ini lewat tadi ada orang selamatan. Di orang selamatan itu ada orang Hindu. Ini sebelah ini. Jenengan bisa lihat. Kalau di sini orang Hindu biasanya kan namanya selamatan tuh mengundang tonggo teparu, entah itu Muslim, entah itu Katolik, diundang semua. Ya. Yang di dalam itu doa secara ritualnya Hindu, yang lain nyeksen. Jadi bersama-sama. Orang mati pun juga seperti itu di sini. Misalkan ada umat Katolik yang mati, umat Muslim manapun juga saling gotong royong, di sini ada perbedaan. Juga sebaliknya kalau misalkan ada yang tahlilan, teman-teman Muslim, kami kan juga diundang. Kami juga ikut mengikuti seperti itu. Mendoakan tuh pribadi masing-masing dari agama masing-masing. Seperti itu kurang lebihnya. Monggo. Apa ada tantangan dalam Bapak menjaga moderasi beragama ini di tengah masyarakat sekarang? Tantangannya sih nggak ada, cuman kita memang hati nurani kita harus sih, karena ini adalah regenerasi, mengedukasi bahwasanya bagaimana caranya nanti yang seperti ini selalu dilestarikan dan dijaga. Makanya kita ketok tular kepada regenerasi, kepada anak cucu kita nantinya. Jangan sampai yang seperti ini dipecah benakan oleh, mohon maaf, intoleran atau apa, kan seperti itu. Jadi untuk menjaganya, khususnya di daerah Sukono, anak kecil pun sudah dimulai yang namanya pendidikan Pancasila dalam hal apapun, baik di sekolahan maupun di kehidupan sehari-hari. Seperti itu, anak-anak kecil sudah misalkan mau istilahnya bergaul sama umat yang lain, kayak dari Muslim mau bergaul sama umat Katolik, kita nggak ada berdiri saya. Awak mau judulan mbak kain, enggak seperti itu. Contohnya di SDK ini. Ini kan sekolah SDK. Sekolah SDK ini 90% muridnya itu Muslim. SDK ini. Gurunya, guru ngaji ada. Di sini ustadznya ada. Yang 10% aliran kepercayaan Katolik sama Hindu di SDK ini. Jadi tantangan kami itu tidak ada, cuman kita memang diharuskan, menurut hati kita masing-masing diharuskan sebagai penerus apa yang sudah ditinggalkan. Kita harus ketok tular kepada jenengan-jenengan semuanya, bahwasanya hidup rukun, hidup berdampingan itu enak, gitu loh. Hidup rukun berdampingan itu enak. Jadi selalu kita kenalkan kepada siapapun, juga kepada anak-anak regenerasi kita, anak adik kita, seperti itu. Apa pesan Bapak pada generasi muda terkait pentingnya moderasi beragama? Saya nggak ada pesan, cuman titipan sama jenengan-jenengannya. Apa yang jenengan dapat dari kami di sini, apa yang jenengan peroleh, entah itu dari Busek, entah dari masyarakat, entah dari kami, coba direnungkan dan coba nanti kalau nyampe di rumah, entah itu sebagai jenengan sebagai istilahnya sebagai mahasiswi ataupun sebagai istilahnya pemberita pabrik, dalam hal ini seperti jenengan suka sekali upload yang namanya ke media sosial sebagai konten kreator atau apa. Titipan kami adalah tulislah yang baik-baik tentang kami sendiri, dan apa yang jenengan bawa dari sini hasilnya dari apa yang baik saja. Kalau yang jelek jangan tinggalkan. Misalkan kayak saya nih, jeleknya apa? Aduh Pak, untuk ngerti kalau ngomong elek. Itu sama dapat kamu. Tapi kalau untuk yang
seperti apa yang sudah dikatakan oleh Bu Sekdes, jenengan bisa tahu nanti seperti apa di Sukorno. Jadi jenengan jangan cuman kesini saja, jangan keliling, tanya kepada warga masyarakat yang lain seperti apa kehidupan Sukorno. Titipan saya yaitu tadi, hiduplah berdampingan, baik itu kepada musuhmu dan kepada siapapun, karena semuanya adalah sama kalau di mata Tuhan. Cuman kalau jalannya sih berbeda, gitu aja. Jalan berbeda, tapi kalau di mata Tuhan itu sama. Tujuannya podo sih. Cari aku sih, tujuannya podo. Semua itu bakal mati. Kita di sini hanya sementara kok. Iya. Yang mati cuma raga toh, jiwanya kan tetap toh selamanya. Itu aja. Kalau untuk kemajemukan kerukunan Sukorno, jenengan nanti lihat sendiri dan nanti coba simpulkan sendiri apa sih kok bisa Sukorno seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Nanti setelah kesini coba datang ke pura atau ke Sanggar Sabta Dharma. Di sana ada namanya Pak Sunyoto, aliran kepercayaan Sabta Dharma. Kalau dulu di Sukorno sebelum ada desa sebelah ada yang namanya aliran kepercayaan tuh Manunggaling Kaulo Gusti Ilmu Kejawen, itu ada dulu. Sekarang ada di Kang Dimas ini, beliaunya sudah kebetulan setiap hari Jumat itu mimbar agama kepercayaan di Pro 3 RRI setiap jam 6 sore. Nanti bisa datang ke sana. Tapi sebelum ini jangan ke arah sana ke pura, lihat kehidupan bermasyarakat di pura seperti apa. Nanti setelah itu jangan ke Candi Busana aliran kepercayaan Sabta Dharma. Diarahkan kemana saja tadi oleh Bu Sekdes? Karena kita telat ya Pak, jadi katanya sudah pada pulang semua, adanya cuman Pak Gondo yang masih di gereja gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jangan bisa tanya-tanya lebih lengkap kepada Bu Sekdes. Kurang lebih Bu Sekdes sudah mengetahui dan di desa juga ada catatan-catatannya. Dengan juga pasti juga sudah lihat-lihat profil dari desa Sukorno. Sudah lihat-lihat dan Sukorno memang seperti ini. Memang seperti ini. Titipan saya itu tadi kepada jenengan. Hiduplah berdampingan. Meskipun itu jenengan iri dengki sama musuh, anggap itu saudaramu sudah. Terus Pak, saya tambahan Pak, kan saya tidak tahu lebih jelas ya Pak, apa perbedaan Kristen biasa sama Katolik gitu Pak? Untuk yang kelihatan saja, kalau untuk perbedaannya mendalam kita nggak berani mengulas sebelah sih. Dalam arti mengulas, kami kan Katolik, Kristen ada sendiri, ada Kristen Protestan, ada GKJW, ada yang lain-lain. Kalau di Katolik itu identik, kalau salib itu ada simbolik patung Yesusnya. Kalau Kristen tidak ada. Cuman hanya salib aja. Ya, salib aja. Kalau ada patung Bunda Maria, simbolik patung Bunda Maria, itu berarti Katolik. Kalau di Kristen tidak ada yang namanya Bunda Maria. Itu aja contoh yang kelihatan salah satunya. Bertawa aku. Kalau untuk ibadah liturginya sama, kurang lebih sama. Dua-duanya juga kurang lebih sama. Perbedaan fisiknya yaitu yang kelihatan. Kalau di Katolik itu salibnya ada simbolik Tuhan Yesusnya, kalau di Kristen tidak ada. Pokoknya kalau jenengan mau salib, berarti itu Katolik itu Kristen, belum tentu juga. Kalau ada patungnya seperti itu, udah belum tentu Katolik. Ya. Dan kalau Katolik itu pakai tanda salib.